Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Nabila Triastuti dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 3 dengan NIM 0403232129 akan menyampaikan sedikit video edukasi tentang sejarah dan perkembangan agama Hindu di Bali. Baiklah, langsung saja. Perkembangan agama Hindu di Nusantara, khususnya di Bali, bersumber dari ajaran Veda yang kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai bentuk pustaka-pustaka lontar. Karya lontar yang merupakan pengembangan dari Veda yang ditulis sesuai dengan kultur kebudayaan lokal memudahkan mereka untuk memahami ajaran agama, sehingga pustaka ini kemudian digunakan sebagai acuan mereka untuk meyakini agama Hindu. Dengan pemahaman ini, menunjukkan bahwa perkembangan sistem ajaran agama Hindu yang ada di Nusantara dan Bali pada khususnya merupakan turunan dari pemahaman Veda yang dituangkan dalam berbagai lontar yang berisikan ide dan gagasan sesuai dengan kultur masyarakatnya. Inilah kemudian yang menjadi landasan agama Hindu yang fleksibel dan naturalistik dapat diterima dalam sistem religi di Nusantara. Munculnya agama Hindu di Indonesia berawal dari hubungan dagang antara pusat Hindu di Asia seperti Cina dan India dengan Nusantara. Hubungan dagang antara masyarakat Nusantara dengan pedagang dari wilayah inilah yang menyebabkan adanya asimilasi budaya, sehingga agama Hindu lambat laun mulai berkembang di Nusantara. Kepulauan Nusantara yang diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta oleh dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, mempunyai letak yang sangat strategis dalam jalur perdagangan dunia kala itu. Hal ini membuat para pedagang asing dari negeri-negeri lain seperti Cina, India, Persia, dan Arab sering singgah di Kepulauan Nusantara. Para pedagang asing ini tidak hanya berkepentingan untuk berdagang di Nusantara, mereka juga menjalin interaksi secara sosial budaya dengan masyarakat lokal, sehingga masuklah pengaruh-pengaruh kebudayaan mereka ke Nusantara, termasuk pengaruh kebudayaan Hindu. Agama Hindu merupakan salah satu agama tertua yang hingga kini masih dikenal oleh masyarakat di dunia selain agama lainnya. Dalam perjalanan panjangnya, agama Hindu memiliki banyak kisah baik, kosmologi, kehidupan para resi, mitologi, para raja kuno hingga epos wiracarita. Agama Hindu mengalami banyak sinkretisme yang dibentuk dari perpaduan antara berbagai jenis kepercayaan dan budaya baik di India maupun terutama di Indonesia. Oleh orang pribumi sendiri, agama Hindu disebut Sanata Dharma yang berarti adalah agama yang kekal. Dengan ungkapan ini, orang Hindu menyatakan keyakinannya bahwa agama tidaklah terikat oleh zaman. Agama ada bersamaan dengan hidup sebab agama adalah makanan rohani manusia. Kecuali sebutan Sanata Dharma, agama Hindu juga disebut dengan nama Vaidika Dharma yang berarti adalah agama Weda. Dengan ungkapan ini, dinyatakan bahwa kitab Weda menjadi kitab dasar agama Hindu dengan berpangkal pada Weda-Weda yang berisi adat istiadat dan gagasan-gagasan salah satu atau beberapa suku bangsa. Maka agama Hindu sudah mengalami perkembangan sepanjang abad hingga sekarang. Agama Hindu di Bali memiliki ciri khas yang unik karena agama ini mengalami perpaduan antara ajaran Hindu dan dari India dan kepercayaan lokal yang sudah ada sebelum pengaruh India masuk ke pulau ini. Agama Hindu di Bali tidak hanya mencerminkan ajaran kitab suci Weda, tetapi juga mengakar kuat pada adat istiadat, budaya, dan kehidupan masyarakat sehari-hari. Berikut penjelasan panjang mengenai ciri-ciri agama Hindu di Bali. Yang pertama adalah sinkretisme antara Hindu dan kepercayaan lokal. Agama Hindu di Bali adalah hasil perpaduan antara agama Hindu yang dibawa oleh para pedagang dan pelancong dari India dengan kepercayaan lokal masyarakat Bali sebelum pengaruh Hindu masuk. Sebelum Hindu hadir, masyarakat Bali menanamkan agama animisme dan dinamisme yang menghormati roh-roh leluhur dan kekuatan alam. Unsur-unsur ini kemudian diintegrasikan ke dalam agama Hindu, sehingga menghasilkan bentuk unik dari Hindu yang berbeda dari Hindu di India. Yang kedua adalah Trihitakarana. Trihitakarana adalah konsep filosofi yang sangat penting dalam Hindu di Bali. Istilah ini berasal dari bahasa Sanskerta yang secara harfiah berarti 3 penyebab kebahagiaan. Konsep ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dan harmoni dalam 3 aspek kehidupan. Yang ketiga adalah pura sebagai tempat suci. Pura adalah tempat ibadah utama dalam agama Hindu di Bali. Di seluruh Bali terdapat ribuan pura yang memiliki fungsi dan peran yang berbeda dalam kehidupan spiritual masyarakat. Beberapa pura terkenal di Bali antara lain adalah Pura Besaki, Pura Uluwatu, dan Pura Tanah Lot. Yang keempat adalah upacara yatnya. Upacara yatnya adalah serangkaian ritual dalam agama Hindu di Bali yang bertujuan untuk menghormati Tuhan, roh leluhur, dan menjaga keseimbangan alam. Kata yatnya berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti adalah pengorbanan atau persembahan. Yang kelima adalah tirta atau air suci dan sesajen. Tirta dan sesajen adalah 2 konsep penting dalam praktik keagamaan Hindu di Bali.
Tirta berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti air suci atau tempat yang suci. Dalam konteks Hindu, tirta sering merujuk pada air yang dianggap memiliki kekuatan spiritual. Sesajen adalah persembahan yang dibuat oleh umat Hindu untuk menghormati Tuhan, leluhur, dan makhluk halus. Yang keenam adalah sistem kasta. Sistem kasta di Bali tidak semenakutkan seperti di India, namun masih ada berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Kasta ini dibagi menjadi 4 kelompok utama. Yang pertama adalah kasta Brahmana, yaitu kasta tertinggi, terdiri dari para pendeta dan guru spiritual. Mereka bertanggung jawab dalam pelaksanaan upacara keagamaan dan pengajaran ajaran agama Hindu. Yang kedua adalah kasta Ksatria. Kasta ini terdiri dari bangsawan dan pejuang, memiliki peran dalam pemerintahan dan perlindungan masyarakat. Yang ketiga adalah kasta Waisya. Kasta pedagang dan petani, berperan dalam ekonomi dan perdagangan. Yang keempat adalah kasta Sudra, kasta terendah yang mencakup pekerja dan pelayan. Mereka biasanya melakukan pekerjaan fisik dan layanan masyarakat. Ada beberapa teologi pengajaran agama Hindu di Bali. Yang pertama adalah konsep ketuhanan. Di Bali, Tuhan dipahami sebagai Brahman yang berwujud dalam berbagai manifestasi, termasuk Trimurti, yaitu Brahma, Wisnu, dan Siwa. Umat Hindu Bali menghormati berbagai dewa dan dewi sesuai dengan kebutuhan dan konteks kehidupan mereka. Yang kedua adalah karma dan dharma. Ajaran mengenai karma sangat ditekankan, karena setiap tindakan memiliki konsekuensi yang mempengaruhi kehidupan selanjutnya. Masyarakat Bali memegang prinsip dharma yang sesuai dengan posisi sosial dan tanggung jawab mereka. Pelaksanaan dharma dianggap penting untuk menjaga keharmonisan dalam masyarakat. Yang ketiga adalah reinkarnasi dan moksa. Konsep reinkarnasi menjadi landasan pemahaman akan siklus kehidupan dan kematian. Umat Hindu percaya bahwa setiap jiwa akan mengalami kelahiran kembali sesuai dengan karma yang dimiliki, dan tujuan akhir adalah mencapai moksa atau pembebasan dari siklus tersebut. Yang keempat adalah ritual dan upacara. Upacara ritual seperti puja, yatnya, dan perayaan hari raya keagamaan merupakan bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Ritual ini mencerminkan rasa syukur dan penghormatan kepada Tuhan serta leluhur. Yang kelima adalah Trihitakarana. Filosofi Trihitakarana yang menekankan keseimbangan antara hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia dan alam, menjadi dasar penting dalam ajaran agama Hindu di Bali. Ajaran ini menciptakan harmoni dalam kehidupan sosial dan spiritual. Yang keenam adalah etika dan moralitas. Ajaran Hindu di Bali menekankan nilai-nilai moral seperti kasih sayang, toleransi, dan kejujuran yang membentuk perilaku sosial masyarakat. Baiklah, mungkin itu saja sedikit edukasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu.